Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Kenapa ada suara? Udah makan, Mbak? Sarapan udah? Bu udah? Belum makan, Bu? Ada ya lu? Ada ke tak ada lu? Ada, insyaallah. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawab salam penuh semangat. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaika bil idzni wa qad nadana labbaika ya Rasulullah ya man dallana wa hadana shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azim ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، jami'ul habaib, jami'ul masyayikh, jami'ul kiyaiyat, wal hadirin wal hadirat muhtaramin yang saya hormati dan yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, para guru-guru ngaji, para satid, bapak-bapak haji, ibu hajjah, aparatur pemerintah sipil maupun militer, wabil khususil khusus orang-orang tua kita yang ada di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, amin. Bil khususil khusus Ketua Masjid Nurul Jannah Bapak Haji Ahmadi, Ketua Panitia Ustaz Saryono yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga ayahanda kita Bapak Dr. Andes Haji Usman Ali. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah kabulkan segala hajat beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Hadirin rahimakumullah. Dari tadi kalau Ustaz ceramah, janganlah nak ngomong, janganlah nak macam-macam. Itu terus kayaknya dipesankan ya. Ngapalah Pak? Panitia tu suka mesankan macam gitu. Dulu Nabi Musa pernah ketemu iblis. Kenal iblis bu? Kenal nggak bu? Belum. Bagus jawab dulu. Kenal Pak? Kalau kenal saya mau tanya kenalan di mana, jadi repot nanti kan. Tapi pada intinya Nabi Musa alaihissalam pernah didatangi iblis. Nabi Musa lagi mau ceramah, iblis datang. Nabi Musa mengatakan, wahai iblis, apa gerangan kau datang ke sini? Iya Musa, aku datang ke sini nak mengganggu kau punya umat.
Kata Nabi Musa alaihissalam, ya iblis, tidak ada henti-hentinya engkau ingin mengganggu umatku. Dari Nabi Adam sampai sekarang kau ganggu terus. Kata iblis laknatullahi alaih, dia katakan, ya Adam, karena ini sudah janjiku dengan Allah. Aku sudah berjanji kepada Allah bahwasanya anak cucu Adam sampai kapanpun aku tidak ridha, aku tidak rela apabila dia berjalan lurus terus, tak ada. Aku pengen dia bengkok ke kiri. Lalu kata Nabi Musa, iblis, aku mau tanya kepada engkau, kalau kau ganggu umat Nabi Adam ni, anak cucu Adam, dengan apa kau ganggu umatku? Kata iblis, aku akan ganggu umatmu dengan 3 senjata. Jadi iblis tu punya 3 senjata. Jadi nanti kalau ada kena 3 senjata iblis ni, berarti kena kita. Yang pertama, mismar, paku. Yang kedua, turok, debu. Yang ketiga, al-asal, madu. Dengan apa kau gunakan senjata itu, wahai iblis? Ya Musa, ketika nanti kau berbicara, ketika nanti kau memberikan mau'izatul hasanah, maka aku akan bergerak meluncurkan senjataku. Tapi tidak semuanya, wahai Musa. Aku berikan dulu satu-satu. Yang pertama, senjata paku. Maka jangan heran kalau orang lagi duduk di majlis ta'lim, di majlis zikir, pantatnya suka bergerak-gerak macam tak betah. Allah maaf Ustaz ni lama ceramah. Apa dia? Cuba kau duduk warung kopi. Betul Pak? Kau duduk warung kopi dari jam 6 ketemu jam 6. Lupa rumah. Warung kopi belum buka dah tercobok dari depan warung kopi itu. Saya pun bingung enggak. Pesan kopi cuma segelas, itulah dia. Asal ngomong harta orang, tanah orang, mobil orang, rumah orang. Asal jangan bini orang ya lah yang diomongkan. Kalau rumah orang, harta orang masih tak jadi masalah. Ngomong tak ada yang 2.000, 3.000. Betul Pak? Tak ada cerita orang kopi itu ngomong 3.000. Kalau tak ada miliar, hektar, rupa pas balik tak ada kat macam mana. Tukang pakai pun nepuk kening tak? Kata dia. Aku sangka betul-betul dia banyak duit, kata dia. Pakai 2.000 pun tak ada membayar, kata dia. Ada macam gitu kat sini? Ada tak? InsyaAllah tak ada ya. Tak ada ya. Tak ada diragukan lagi nampak. Kalau kita duduk di tempat macam gitu, Masya Allah, main gaplek, lepak, tak terasa. Ngebuk, wah, tak terasa, jatuh. Sudah enggak main jatuh tu olahraga paling terberat tu. Paling berat olahraga tu jatuh. Benteng diangkat, kuda diangkat, maka dia mikir apa pening. Sejam dia fikir, risau. Jangan kira satu papan jatuh tu bisa 1 jam, 2 jam. Intinya ngapa duduk tu mantap, tak bergerak-gerak. Setan bilang, iblis bilang, salah kata dia. Dah sama-sama aku dah, kata dia dah. Kawan sama kawan tak boleh nikung, kata dia. Tak perlu. Tapi kalau duduk di masjid, ya Allah baru gak dapat 2 menit. Ada lagi baru gak salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah lari. Ada tak macam gitu? Coba gak duduk sikit, tenangkan dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca dulu, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Engkaulah pemegang keselamatan ya Allah, dan darimu juga keselamatan ya Allah. Kan begitu. Ini tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Allah antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Macam gini ni. Dalam duduk di depan sini, yang nak dilangkah orang ramai. Ada tak macam itu sini? Kalau ada macam itu, hati-hati tu. Apa pula?
Tak ada dalil lah kata dia. Tak perlu zikir merampun. Nanti kita bahas satu-satu. Yang nak macam dia bilang tak ada dalil. Nanti maulid pun dia bilang tak ada dalil lah. Kau ya tak ada dalil ciptakan dunia ni bilangkan dia. Tayyib. Yang kedua, ada orang mantap selamat dia dengan senjata yang pertama. Duduknya mantap. Tapi belum tentu dia selamat senjata iblis yang kedua. Apa itu? Turab. Turab itu adalah debu. Jadi kalau duduknya mantap, iblis bilang tengoklah. Senjata kedua main debu. Dihamburkan. Biar apa? Biar tidur. Kena serap. Sure. Tidur boleh, duduknya boleh mantap, tapi mata boleh ditengok tidur perawan dia. Bila tu terjadi biasa Pak? Bila Pak? Solat rahasia tu Bu. Rahasia. Maka ibu kalau suami balik dari solat Jumat, tanya Bu, Pak, ada apa? Mak, tadi tu bapak kan solat Jumat, khotib tu apalah yang diceramahkannya Pak? Apa kata bapak tadi? Itulah Bu kata dia. Lah apa-apa yang direpekkan ustaz tu kata dia. Aku pun tak faham enggak kata dia. Tangan nak sini, ngomong sana, ngomong sini kata dia. Iya ke Pak kata tak tahu. Rupa dia tidur. Ustaz, assalamualaikum. Masih segar dah tu. Alhamdulillah. Kena lagi khotib yang ngalun-ngalun lagi suara kan. Apa tak nyaman, angin sepoi-sepoi masuk. Khotib 2 kali ceramah, dia 2 kali mimpi. Duduk boleh mantap. Kata kawan sebelah ni, suruh wak sebelah ni kata dia. Kali tengok betul bangun tak bangun, orang dah komat dia masih duduk. Rupa tidur kawan ni. Wah bangun segini dia. Awak dah nyalakan ustaz. Tak tahu ustaz tu ngomong apa kata dia. Apa-apa ya kata dia. Rupa dia tidur. Tapi ada gak yang pura-pura tidur waktu tok amal berjalan? Dia tu. Tadi yang segar. Tok amal belum 3 orang tu dah tinting dah. Pas nak dekat dia, mata dia langsung begini. Lewat dia tok amal tu 1, 2, 3 orang. Apa saya bilang pura-pura tidur? Karena bangun tu beda. Kalau orang tidur tu kan bangun begini. Dia tak ada. Selamat aku kata dia. Mata gitu. Maka Bu titip duit sama suami 5,000 ke 10,000 ke, biar tak pura-pura tidur. Ada lagi tok amal lu dia nyumbang pakai gini Gua dah pakai tutup tu kecil. Tutup gini kecil. Cuba tengok tinting betul-betul. Tutup. Kecil. Kok dia besar beda cara dia ngeluarkan Pak. Asal dia yang merah tu. Tapi jarang dapat merah tu. Cuba tanya Pak Haji Ahmadi ni, asal habis hari Jumat tu. Duit apa yang banyak dapat asal dibuka tok tu? Paling abu-abu, tinggilah coklat, paling tinggilah hijau paling. Jarang dapat biru sama merah tu. Karena orang ni kalau bawa ke masjid ni jarang yang merah, kalau ke mall merah-merah. Iya, kalau ke masjid ni itulah dia ada sisa-sisa belikan mayong. Betul lah betul Bu. Maka masjid kita belum jadi-jadi ni. Tengok. Pak Haji Usman dah mulaikannya dah. Maksud Pak Haji itu, ayolah semangat kita sama-sama. Kan begitu. Jangan nak nyodorkan Pak Haji Usman lagi. Ayahanda kita ni. Tapi beliau ni orang geram. Saya tahu. Saya baru kedua kali saya ketemu beliau. Tapi cerita beliau dah Masya Allah. Kemana-mana. Beliau banyak bangun masjid. Saya punya kawan Bapak Haji Muhdi. GPIA. Masya Allah. Baru beliau lagi bangun kemarin pondok pesantren di sana. Insya Allah kita doakan beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Orang ni kalau nak bersedekah payah Bu. Apa? Biar sikit yang penting ikhlas kata dia. Kalau saya tu kan agak suka-suka benar. Sikit yang penting
ikhlas. Betul? Yang betul tuh banyak tapi sikit betul ikhlas. Ibu, saya mau tanya Bu. Tipe suami, ada tipe suami ini. Suami ini berduit. Suami ini berduit, bukan tak berduit, banyak duitnya. Tapi ibu tak megang duitnya. Ibu mau dikasih ya. Ibu punya anak 5, 3 sekolah, 2 masih nyusu. Harus beli susu. Kata laki bilang, "Dek, ini duit 1 juta untuk 1 bulan. Pokok duit inilah untuk anak sekolah, untuk makan, untuk apa." Nah, Dek, abang ikhlas ngasih adik ni. Tipe tu. Ibu pilih yang mana ni? Ada lagi tipe suami. Duit, Dek, ini duit 5 juta Dek. Tapi abang tak ikhlas ngasih adik. Tapi ini abang kasih 5 juta ni, ambillah kau ni, kata dia. 5 juta ni. Tapi abang tak ikhlas. Saya mau tanya, ibu pilih yang mana? Yang 1 juta ikhlas atau yang 5 juta tak ada ikhlas? Bingung kan? Yang mana? 5? Saya setuju Bu. Ini jujur Pak. Jujur. Apa kata ibu? Bang, kata dia, daripada aku pening ngambil 1 juta ni, 5 juta lah ni aku ambil. Ikhlas tak ikhlas urusan kau bang, katanya. Kan memang begitu. Daripada ibu pening mikirkan 1 juta, mikirkan untuk anak, PLN, PDAM, apa semuanya, nak ngetik-ngetik lagi tu, belanja yang datang seorang tu. Itu kan dipikirkan ya tu sekarang tu. Betul Bu? Tak ikhlas suka hati bang. Sama tak sama panitia masjid ni? Salah ada yang datang sama Pak Haji Ahmadi ngasih duit 10.000. Pak Haji, ini duit saya nih Pak Haji untuk masjid. Ikhlas saya Pak Haji. Pak Haji pun terima. Iyalah saya pun ikhlas ya. Dalam hati Pak Haji, ya Allah mak, ni beli paku pun tak bisa ni, kata dia. Paku dah naik dah sekarang ni, kata dia. Tapi nerimanya ikhlas. Ikhlas lah mau dibilang apa? Tapi ada orang datang bertantang bertenteng dia. Apa masjid ni belum jadi, kata dia. Nah duit, kata dia. Ambillah duit ni 10 juta Pak Haji, kata dia. Ambil. Tapi saya tak ikhlas Pak Haji. Tak ikhlas saya. Ambil. Apa kata Pak Haji? Suka hati kau lah, kata dia. Tak ikhlas ke apa? Yang penting masjid aku ni jadi. Nah kan begitu. Dah. Penting nak masuk lah 10. Jangan bilang kecil. Yang betul itu besar tapi itu harus. Konsepnya itu harus dirubah. Kita ni sekarang kecil lah. Makanya ini kecil Pak. Kalau dia besar, merah yang keluaran tu ketok amal lo, belum dimasukkannya dibuka lo, tengok kanan kiri lo sambil senyum. Iyalah Pak Bu, ini merah ni. Kalau begini pasti dia bertapuk-tapuk. Baru dimasukkan itu. Saya tu bukan gak yang melarang benar yang begini bertutup-tutup ni. Bertutup boleh, tapi preksa lo terbuat dari apa? Kalau terbuat dari besi, yang yang bapak masukkan ni duit sen. Tutup begini, kelenteng, tak ada berbunyi, tak beramak muka. Allah mak kawan sebelah ni, kata dia. Betul-betul. Duit sen dimasukkan, kata dia. Boleh begini, tapi ketok lo. Oh, kayu. Tidak jadi, tak apa-apa. Masuk bunyi pun paling orang sebelah ya. Maka senjata iblis tadi yang kedua, turab. Tidur. Ibu-ibu ni jarang kena senjata ini nih. Tapi sering kali kena senjata yang ketiga. Apa itu Bu? Asal. Apa itu asal? Madu. Untuk apa madu itu wahai iblis? Madu itu nanti akan aku poleskan ke bibirnya. Agar apa? Agar dia sama dia ngomong. Jadi ibu kalau nanti ngomong, saya belum masuk temanya nih. Kalau ibu sama-sama ngomong sama ibu, pasti ibu kena poles iblis bibir dengan madu. Tapi tak terasa, kata dia. Mana nak terasa? Manisnya ngomong tambah nyaman. Itulah senjata iblis.
Biasanya bapak-bapak jarang beromong sama dia. Ibu-ibu, tapi saya yakin ibu-ibu sini tak ada. Ibu-ibu sana ya. Ibu-ibu sini saya yakin tak ada macam gitu. Betul Bu? InsyaAllah mudah-mudahan acara ini acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ambil daripada tema panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah tema implementasi, kan begitu, mempraktekkan akhlak Qur'ani dalam diri kita, dalam jiwa kita, mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Yang wajib ada dalam diri kita itu adalah yang tergambar dalam diri kita ketika kita berbicara tentang Al-Quran. Yang tergambar itu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu akhlaknya seperti Al-Quran. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh Nabi Muhammad, ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mempraktekkan Al-Quran, kita harus mencontoh Nabi Muhammad. Tindak tanduk Nabi Muhammad itu harus kita ikuti. Langkah-langkah Nabi Muhammad, jejak-jejak Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad itu harus kita ikuti, harus kita contoh. Karena Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang sempurna. Maka tepat sekali tema ini diambil. Bagaimana sekarang kita melihat anak-anak muda saat ini semakin jauh dari Nabi Muhammad. Betul atau betul? Siapa yang kita salahkan? Akankah kita salahkan mereka-mereka ini yang masih kecil? Sulit kita untuk menyalahkan mereka. Tapi yang sudah pasti salah adalah kita sebagai orang tua. Karena kita sendiri tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Kita sendiri tidak mengenal jauh siapa itu Nabi Muhammad. Bagaimana anak-anak kita untuk kenal dengan Nabi Muhammad? Kita sendiri sekolahkan anak-anak kita jauh dari ajaran Islam. Sekolah tinggi silahkan, ambil sarjana, S2, S3, doktor, apa semuanya ambil silahkan. Tapi jangan lupakan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad. Jangan lupakan anak-anak kita dengan Al-Quran. Jangan lupakan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad. Tadi kita dengar Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz itu, suaranya bagus, nyaman. Dulu suara saya macam gitu. Dulu, tak tahu sekarang apa macam gini. Dulu saya gitu Ustaz, dalam mimpi lah tapi suara nyaman betul. Orang macam gini nih dijadikan imam, solat kita pun khusyuk. Ini suara lintang bukang baca surat panjang lagi itu merisau orang belakang. Allah katanya. Orang macam gini ini kan perlu diabadikan. Didik anak-anak kita ni, mana suara-suaranya bagus, sekolahkan, berikan dia beasiswa, apapun bentuknya, ada kader jadinya. Jadi kalau imam tu nyaman, kalau yang muda tu imam semangat, Allahu Akbar, sedap. Yang tua pun boleh gak? Tapi kalau dah tua-tua benar kan, nak jadi imam kan mana anak muda ni? Makmum kan kena kita berduit, jadi benar tu. Takbir orang berduit sama tadak tu beda. Tanya Pak Haji Usman ni. Tanya Pak Haji Ahmad ni, kalau orang berduit takbir nyaman. Setahu suku imam ni, imam berduit, imam bagi berduit ni. Oh, setahu suku pakom kata dia kan. Lurus, rapatkan sopnya kata dia. Oh, segar. Allahu Akbar. Yang mana kalau dah begini imam, Allah, setahu lurus. Lurus mulai dari ini. Allah. Segar anak muda ni. Allah, itu boleh ditanyakan tu. Pak Imam, ada duit ke tak ada? Dia bilang.
Tetap tak berduit tu. Takbir beda orang duit agak bawa HP agak kan. Allah. Lagi hutang dah pasti dah ni. Cuma kalau orang berduit nyaman, letakkan HP, bukan waktunya. Sekarang waktunya aku sama Allah. Tak ada manusia yang boleh ganggu aku. HP simpan dulu. Kita ni kan tak lepas lagi HP. Apa-apa itu. Pokok HP terus. Sekarang bangun tidur bu, tengok laki dulu bangun tidur. Dulu bangun tidur yang dicari bini lo. Oh masih ada bini aku sebelah. Sekarang tak ada. Digagapnya HP. Mana HP? Mau katilah bini ke mana salah kata dia HP lo kagak. Betul pak? Sampai tertidur, kena muka di HP tu. Allah. Orang dulu sebelum tidur pegang ini dipegang. Nabi ajarkan sebelum tidur baca ayatul kursi, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bertasbih lo sampai tertidur. Oh sekarang tak ada. Kena lagi budak-budak wak kadang dia. Orang tua pun ikut kat sekarang. Apa tu? PUBG. Boleh main, tapi jangan kosong itu terus. Ini jangan dilupakan. Payah dah dapat ini sekarang ni. Dua tasbih dah tak laku dah sekarang. Oh dulu tidur. Allahumma salli ala Muhammad. Tenang dia. Sampai lepas dia tidur landas ya dia tu kan. Lewat. Tasbih masih dipegang. Sekarang HP. Allah. Maka kita jauh. Siapa yang menjauhkan kita? Kita seorang. Kita tak mau contoh Nabi Muhammad. Macam mana Nabi Muhammad sebelum tidur ambil air wudu, solat dulu 2 rakaat, tenangkan diri, pikirkan dulu sebelum tidur. Pikir sebentar. Apa yang dipikirkan, apa yang kita perbuat dari subuh sampai kita nak tidur tu banyak dosanya, apa banyak pahalanya. Itu introspeksi diri, namanya muhasabah. Itulah yang dikutip oleh Imamul Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kalau mau tidur itu sebelum tidur menjamkan mata, kita pikirkan dulu satu hari itu mana yang banyak kita lakukan, dosa apa pahala. Itu yang tahu kita, tak perlu diumbang-umbang sebelum tidur. Allah, banyak dosa aku ya Allah. Dari subuh tadi aku ke sana, aku ke sini, ketemu sianu, ketemu sini, ngomongkan orang ini, ngomongkan itu. Ya Allah, banyak dosa aku. Akhirnya apa? Ambil tasbih, ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan begitu. Ini tak ada. Tidur tak ada pakai wudu. Tidur kemana dia, kemana pikirannya. Yang dipikirkan utang, dunia terus. Macam mana dia besok dia gitu. Kaya tak ada agak kaya. Orang kalau ngejar dunia pak, tak mungkin kaya. Tapi kalau dunia ada akhiratnya, insya-Allah kaya. Insya-Allah pasti kaya. Logikanya begini bu. Orang nanam padi pasti tumbuh rumput. Betul. Orang kalau nanam rumput tumbuh tak padi pak? Meramput nak tumbuh. Kan begitu. Orang kalau kejar akhirat, dunianya pasti ikut. Tapi kalau orang kejar dunia, mustahil akhiratnya ikut. Payah. Apalagi dia jauh dengan ulama, apalagi dia jauh dengan majelis ta'lim, apalagi dia jauh dengan orang-orang yang baik, sulit. Kerja dia. Siapa yang tak ada kerja? Siapa yang tak perlu duit? Tapi kalau kerja tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk menggapai semuanya. Dapat pun kita macam tak ada duit tu. Dapat banyak duit tu tapi macam tak berkah. Saya beb solat masya-Allah. Solat saya tapi saya tak kaya-kaya beb.
Tapi sebelah tetangga saya tu sembahyang tak ada, apa tak ada, berjudi jalan terus, minum minuman jalan terus, apa semuanya. Tapi dia tu kaya, beb. Jangan iri, jangan dengki. Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hal seperti itu indah. Karena mengapa? Karena orang yang di sebelah yang antum katakan tadi itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu diulur-ulur. Kita maksiat, kita berjudi, tapi rezeki lancar terus, macam tak putus, macam air. Hati-hati. Kita lupa sama Allah, tapi rezeki lancar. Hati-hati. Itu namanya istidraj. Kalau sudah istidraj itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya kita pun dalam keadaan lupa. Saya gambarkan macam orang main kelayang. Sebelum main kelayang, dia pasti harus punya tali. Betul tak? Sebelum ngikat tali, apa yang dia kerjakan? Dia pakai gelendong. Apa yang dia lakukan? Sebelum tali tadi dia harus ngikat tali dulu kan. Diikatnya tali baru dia gulung. Sehingga nanti kalau dia hambok, sekep, habis tali. Tak putus karena udah diikat. Orang istidraj tu Pak, macam dia gulung tali tapi tak ada diikat. Cuma digini kan. Dia gulung gelendong dulu. Dah main dia kelayang. Hambok, sekep, kata dia. Hambok, kata dia. Sekep, kata dia. Renjakan sikit. Hambok lagi. Keasikan tadi dia ngambon. Lepas. Putus. Tak terasa. Lagi asik-asik. Lepas tali itu dari tangan. Macam gitu gak nyawa orang yang dikatakan istidraj. Asik, dia tak pernah dikasih cobaan. Karena rezeki lancar. Maksiat tetap jalan, tapi rezeki Allah kasih. Tak pernah dikasih cobaan sama Allah. Tak pernah. Nyaman. Kau sembahyang tak ada agak cuman, tak ada agak kaya aku pandang kau. Aku tengok, tak ada agak sembahyang, tak ada agak ini, tak ada agak itu. Kau bersikir sembahyang begini apa semuanya. Ku tengok rumah kau tak ada agak cuman. Jangan kecil hati. Ukuran kita bukan harta. Ukuran kita bukan semua itu, tapi ketenangan hidup. Jangan kira orang kaya itu hidupnya nyaman. Kalau Allah tidak berikan dia dari ekonomi kesusahannya, Allah akan berikan cobaannya dari keluarga atau dari anak. Saya ni banyak ketemu orang kaya, saya kira hidupnya nyaman. Kalau dari segi ekonomi iya, mobil selonggok-longgok ada, rumah macam istana. Tapi sekali datang, apa kata dia? Beb, doakan beb, anak saya beb. Masya Allah beb, tak mampu saya. Ngelawan saya ini itu. Masya Allah. Ada agak yang datang, beb, doakan saya ngapa? Keluarga saya ada hasut sama saya beb. Masya Allah. Ada agak datang lagi, ngapa ente ni saya tengok hidup ente nyaman ya. Sedap ya saya nampak. Iya beb, tapi utang saya selonggok-longgok beb. Maka saya sekarang sama orang kaya saya dah agak-agak tak percaya. Ngapa? Rupa banyak utang gak rupa? Kalau bapak ketemu dia sehari dua hari, memang iya mah. Setelan dia turun dari mobil, pantopel apa semuanya, itu ketemu sekali, ketemu dua kali. Coba kalau duduk sama dia seminggu, kalau tak ada balik curhat muntahin ya. Coba ya. Asal dah duduk kenal sama dia, ya Allah, aku ni pening kata dia. Utang sana ada, utang sini ada, sana ada, pusing. Rupa banyak utang. Rupa kita ni yang hidup sederhana apa semuanya tenang, ya zikir tenang apa tenang, utang tak ada. Maka bu, jangan kecil hati. Kadang-kadang ibu-ibu ni sekarang kecil hati ketika belanja di mall. Wah, satu dengan lagak kan. Dia bayar pakai apa? Pakai kartu. Ibu bayar pakai duit cash. Seharusnya yang dangga itu siapa pak? Yang lagak tu. Yang cash. Karena kartu tu ngutang. Dia kan lagak tu.
Esek ya bu. Kartu kredit. Nama enggak kartu kredit. Bayar bila? Bulan depan. Nama enggak kartu kredit. Ibu yang takut nih mengeluarkan duit cash nih, takut. Apa sih ibu yang bangga? Saya cash tak ada berhutang ya. Ente masih berhutang. Begitu. Allah. Nah kembali lagi ke ajaran Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadikan Nabi Muhammad itu ada dalam diri kita, maka kita harus kenal dulu. Harus kenal dan harus cinta. Cinta itu tidak akan bisa kita dapati apabila kita tak kenal. Mustahil. Kita tuh kalah. Ada seorang Yahudi nulis buku yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Namanya Michael Ehart. Si Michael ini dia tulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dia letakkan nama Nabi Muhammad di nomor 1. Bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Kalau orang Islam nulis buku, pantas dia letakkan di nomor 1. Ini bukan orang Islam. Sehingga ulama-ulama Mesir kebingungan lihat orang ini. Kok bisa ya? Dia bukan Islam tapi dia kagum dengan Nabi Muhammad. Padahal di situ ada orang-orang hebat di bawahnya itu. Ada Yesus di nomor 3, ada Aristoteles, ada filosofi Yunani di bawahnya itu. Tapi dia letakkan nama Nabi Muhammad di nomor 1. Sehingga ditanyalah si Michael ini oleh ulama Mesir. Dia katakan, apa penyebab engkau meletakkan nama Nabi kami di nomor 1? Apa ucapan si Michael mengatakan, aku meletakkan nama Nabi kamu di nomor 1 karena aku tahu siapa nabimu. Satu saja pertanyaanku, kasih aku contoh. Pemimpin mana yang bisa merubah dunia dalam kurun waktu 23 tahun? Nabi Muhammad itu berdakwah 23 tahun, Pak. 40 tahun diangkat menjadi nabi, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Jadi 23 tahun. Berhasil sampai saat ini ajaran Nabi Muhammad bisa kita dapati. Akhlak Nabi Muhammad masih saat ini kita bisa pandang. Apa kata Michael? Carikan aku pemimpin dunia mana yang bisa merubah dunia dalam waktu yang sangat singkat seperti itu. Dia hanya nabimu yang bisa merubah itu semua. Tidak ada nabi yang lain. Bukan dari orang yang kaya, bukan seperti Nabi Daud. Nabi Daud punya ayah Nabi Sulaiman, orang kaya. Tapi Nabi Muhammad bukan dari kalangan orang kaya. Orang terpandang, iya, tapi bukan dari kalangan orang kaya. Tapi Nabi Muhammad berhasil. Maka aku kagum dengan nabimu, Pak, Bu. Nabi Muhammad SAW dikagumi oleh orang-orang Yahudi. Dia lebih kenal. Lalu kita kenapa tidak mengenal Nabi Muhammad? Maka rasa cinta itu tidak tumbuh dalam jiwa kita karena kita tidak mengenal siapa itu Nabi Muhammad. Maka lewat momentum maulid ini kita ingin mengkaji siapa Nabi Muhammad agar rasa cinta itu timbul. Orang kalau sudah cinta, apapun yang dia berikan dia tak peduli. Tapi kalau tidak cinta sulit. Orang kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Allah, dia yakin. Proposal datang tadi, untuk apa acara maulid? 1 juta. Untuk apa acara ini? Apa pembangunan masjid? 1 juta. Banyak agak? Ada, itu sedikit. Kenapa? Sudah cinta. Tapi kalau tidak cinta, Pak, ya apa? Kedekut. Masih. Hitungannya berat. Orang kok dah masin, berat. Kau tak dirubah dari diri sendiri, Pak, ya bu. Ada cerita nelayan berdua. Ini nelayan, maaf Pak kalau ada nelayan di sini. Bukan nyinggung, tak, ini cerita ya. Ada 2 nelayan. Dia mancing di tengah laut. Sama-sama kedekut nih, sama-sama masin. Dia bilang,
Wak, nanti kau udah sampai di darat, aku jamin kau makan ya, kata dia. Yang satu laga, tak bisa wak, kata dia, biar aku ya, kata dia. Biar aku yang jamin kau, aku ada duit. Enggak aku aja, akhirnya berdebat lah. Dah lah kalau gitu, kata dia. Kita gini ya, kita lomba nyelam di laut nih. Siapa yang timbul pertama dia yang bayar. Siapa yang timbul dia yang bayar. Ayo, nyeborlah berdua di laut. Di laut. Katanya. Yang satu pikir, ya Allah mak, ini kalau aku timbul dulu, selap aku bayar nih, kata dia. Yang satu pun pikir begitu, kalau aku timbul dulu, selap aku bayar nih, akhirnya dua-dua tak ada timbul, akhirnya mati dua-dua. Orang kok dah masin, lagaknya iya. Cerita begini, kita yang dengar nih, duit dengar pun tak ada. Soal cerita M juta, M ratus apa semuanya kita ni dengar ya. Duit dah tak ada, kita suruh dengarkan dia. Orang kok dah masin payah. Maka antum kalau lihat orang-orang yang di acara Maulid Nabi, dia jor-joran untuk Nabi Muhammad. Kalau otak orang yang miskin, otak orang yang pelit, dia pikir, alamak untuk apa kok keluaran macam gitu banyak. Begitu. Tapi bagi mereka yang mengeluarkan banyak seperti itu tak mikir, karena cinta. Orang kok dah cinta tak bisa dinasehati, Pak Bu. Dua orang yang tak bisa dinasehati. Orang jatuh cinta sama orang perokok. Tak bisa dinasehati, Pak. Orang jatuh cinta tak bisa. Tak ada pun diadakan ni. Contoh, saya ni mbak cewek ni. Bang, dek, abang ni cinta sama adik. Iyalah bang, kata dia. Tapi kan perlu bukti bang. Apa bukti ya? Itulah kata dia. Kalau abang betul-betul cinta, belikan adik ni apa HP, kata dia. HP apa dek? HP yang apel tergigit tu, kata dia. Allah mah. Yang tipe apa tu ada, tipe baru keluar tu, kata dia. Yang 3 mata senggereng tu, kata Allah masalah pun tak tahu harga dah. Tapi karena saya cinta, saya ada duit lagi. Saya katakan, alah mak dek, jangankan HP itu. Adik tinggal tepuk dada tunjuk selera, abang belikan. Wah, ada duit. Kecuali tak ada duit, tepuk dada muntah darah. Itu tak mesti, jangan nak lagak. Ini ada duit, cerita ada duit nih. Ini cerita ada duit. Ayo kita ke mall, pilih jak mana. Wah, lagak. Orang tanya, kenapa kau kasih HP itu mahal harga? Bagi aku tak mahal. Asalkan yang ku cintai tadi saya senang. Asalkan yang ku cintai tadi bahagia. Bagi anak tak ada artinya semua. Karena satu lagi datang, mak, ngapa nak? Adik nak kahwin mak. Ngapa? Ini ada calon mak. Mana calon kau tu tengokkan gak mak? Ambillah HP. Ya mak, kata dia calon mak. Lawak ni mak, pokok Sungai Rengas ni, dia ni lah mak paling lawak mak, kata dia. Pokok dah adik tak ada tahu lagi dah. Dia ni lah macam bidadara. Kalau laki-laki kan bidadari. Kau pergi bidadara lah pokok. Lawak mak. Cuba gak tengokkan mak. Bukalah HP tadi, tengoklah mak tu. Dalam hati mak ni, macam gini kata mak. Belakang rumah bawa pokok pisang banyak macam gini ni kata. Tapi dalam hati ya mak tadi tu, dalam hati anak bilang, ngapa mak buruk ke mak? Tak ada, mak tak nak nyakitkan hati anak tadi tu. Tak ada, kata dia. Lawak, betul kata kau ni, kata dia. Betul, tak ada mak. Adik tahu jawabannya. Pasti mak bilang buruk kan? Mak, walaupun satu Sungai Rengas ni mak bilang calon adik ni buruk, tak jadi masalah mak. Jangankan Sungai Rengas mak, sedunia bilang calon adik ni buruk, karena mereka memandang calon adik ni hanya dari zahirnya saja mak, dari fotonya, dari gambarnya, dari mukanya. Memang mukanya buruk mak, tapi dia punya hati macam Kaabah mak. Hatinya macam gampang dengan lambung tu, hatinya macam Kaabah mak. Kalau dipandang budak ni sejuk. Asal dipandang macam nak dekat dia sama dia mak, tak ada mau lepas. Tak ke orang ke Kaabah tu macam gitu mak. Asal dipandang sejuk. Mak bilang, ampun aku sama kau ni, kata dia. Karena orang telefon.
sama cowok. Cewek nelpon, "Bang, jemput ya Bang ya." Di mana Dek? Di Pontianak. Adek tak ada motor nih, sini ya Bang. Iyalah. Hujan tapi Bang. Alah mak Dek, baru gak hujan naik, belum hujan batu tadi. Lihat orang cinta, pergilah dia pakai motor. Motor tak ada, cari motor. Ada motor kata kawan, motor ada tapi bensin tak ada ni Pek, kata dia. Kau carilah, duit tak ada, berhutang. Gila mak. Sampailah dia jemput cewek tadi. Bergonceng lah. Badan bergegar. Cewek bilang, "Bang sejuk Bang." "Tak ada Dek." "Sejuk Bang." "Tak ada." Udah bergegar dia bilang tak ada sejuk. Macam mana cerita? Namanya cinta. Maka orang cinta sulit untuk dinasihati. Maka kalau ada orang cinta dengan Nabi Muhammad, dia keluarkan hartanya, dia berikan hartanya, itu karena cinta. Jangankan hartanya, para sahabat itu nyawa pun dia berikan untuk Nabi Muhammad. Seorang sahabat yang bernama Zaid bin Dasinah. Zaid itu diikat oleh Abu Sufyan. Waktu itu belum masuk Islam. Diikat dia, kemudian ingin dipenggal lehernya si Zaid tadi. Kemudian Abu Sufyan sebelum ingin memenggal si Zaid, Abu Sufyan mengatakan, "Wahai Zaid, mau enggak kau lepaskan? Tapi yang menjadi penggantimu ini adalah nabimu yang kau sanjung-sanjung, Muhammad. Kau lepaskan, tapi datangkan nabimu ke sini untuk aku penggal." Apa jawab Zaid bin Dasinah? "Wahai Abu Sufyan, demi Allah, lau asaba Muhammadan syaukatan falam arda li nafsi." Jika seandainya Nabiku Muhammad tertusuk duri saja, maka aku tidak akan pernah relakan diriku ini untuk hidup di atas muka bumi. Jangan. Apalagi ingin kau bunuh dan kau lepaskan aku agar aku bisa bersama keluargaku. Aku tak peduli. Kau bunuh pun aku saat ini tidak jadi masalah. Nyawa dipertaruhkan untuk Nabi. Kalau kita sulit untuk bisa menjadi sahabat, cinta kita sulit seperti sahabat, tapi paling tidak sedikit cinta itu ada dalam hati. Sayyidina Abu Bakar, dia katakan, "Ya Rasulullah, aku punya toko 8. Kau jual ya Rasulullah. Uangnya ini aku berikan untuk perjuangan Islam. Uangnya aku berikan untuk perjuangan Islam, untuk dakwahmu ya Rasulullah." Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, semua hartaku ini aku berikan untukmu ya Rasulullah." Sampai Sayyidina Umar itu kancing bajunya sudah tak berkancing, pakai duri. Rasulullah mandang Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, ya Umar, apa yang kau tinggalkan untuk anak binimu?" Apa jawab Sayyidina Umar? "Ma taraktu syai'an ya Rasulullah." Aku tidak ada satu apapun yang kutinggalkan untuk keluargaku ya Rasulullah. Tidak ada. Lalu apa yang kau tinggalkan? Yang kau tinggalkan hanyalah Allah dan engkau ya Rasulullah. Yang ada dalam hati mereka Allah dan Rasulnya. Hanya itu yang kutitipkan kepada mereka. Dan aku itu yakin ya Rasulullah. Masya Allah. Kita tak mampu. Kita tak. Kami kan belum kaya be. Nanti kalau dah kaya, barulah kami nak bersedekah merampung. Orang kok dah kaya, tambah pelit. Berhitungnya lebih banyak. Tapi rubah konsep pemikirannya. Bersedekahlah maka akankah kaya. Jangan nunggu kaya baru bersedekah. Talhah bin Ubaidillah ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Rasulullah, ayat ini turun, wahai para sahabatku yang berbunyi, tidak dinamakan orang itu berbuat baik sehingga mereka menginfakkan harta yang paling dia cintai. Kata Talhah, ya Rasulullah, kalau memang ayat itu berbunyi seperti itu ya Rasulullah, aku punya kebun kurma 2 hektar. Itulah harta yang paling kucintai ya Rasulullah. Saat ini juga harta itu kuinfakkan di jalanmu ya Rasulullah.
untuk dakwahmu. Lihat Pak Bu, payah kita ni, kecuali Pak Haji, Pak Haji Usman, di mana-mana bangun masjid, di mana-mana bangun pondok pesantren, tanah banyak diwakafkan. Amal jariah. Kalau kita ni amal apa yang ada? Kan begitu. Kalau beliau dah aman, tenang, amal jariah. Selagi masjid ni ada, dijadikan tempat solat, ngalir terus. Maka nak pandai-pandai. Beramal ni nak pandai-pandai Pak Bu. Nak pandai. Karena amal jariah tu, amal kalau kita dah mati, jalan terus. Maka dikatakan jariah. Jari itu mengalir. Nyumbang 2 sak semen ke masjid ni. Selagi masjid ni masih ada, kita dikubur, terang kubur tu. Tak percaya? Duluan lah. Sumbang lo masjid ni, sumbang masjid 5 sak, duluan. Tengok nanti macam mana dikubur. Kalau tak percaya. Kalau saya sih percaya. Karena amal nanti di akhirat itu, ketika kita di dalam kubur, yang paling kita sesalkan itu apa? Buka surah Al-Munafiqun ayat 10 dan ayat 11. Allah katakan, ada manusia-manusia yang menyesal nanti di alam kubur. Penyesalannya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita, kita katakan, ya Allah, jika seandainya kau hidupkan aku kembali ya Allah, maka aku akan ingin beramal. Kira-kira amal apa yang ingin kita lakukan? Ya Allah, aku belum pergi haji dulu waktu aku masih hidup, ya Allah. Bukan. Ya Allah, aku ingin banyak solat, ya Allah. Bukan. Ya Allah, aku pengen puasa banyak-banyak, ya Allah. Kau hidupkan aku kembali, aku akan puasa setahun, ya Allah. Misal, tapi bukan itu. Bukan haji, bukan umrah, bukan solat, bukan puasa. Tapi apa yang dipandang pertama kali ketika di alam kubur? Pertama kali yang dipandang adalah sedekah yang selama ini kita keluarkan. Maka ayat itu berbunyi, fa as-sadaqah wa akum minas sholihin. Ya Allah, jika seandainya kau balikkan aku ke dunia dan hidup kembali, maka aku ingin menjadi manusia-manusia yang ingin banyak sedekah. Seperti itu jawabannya. Maka namanya amal jadi. Tengok masjid dulu. Berapa tahun dah ni Pak Haji Ahmadi? 7 tahun. Sana tak ada cat. Atas belum jadi. Jendela atas ada ke tak ada tu? Kayak tak ada lah. Nampak kayak matahari tu ke sini. Kayak tak ada lah tu ya. Banyak yang belum ni. Pintu, Masya Allah. Pandanglah Pak. Tengoklah. Tapi lumayan lah, Masya Allah. Kan masjid kita, betul-betul. 1 sak semen yang kita keluarkan untuk ini akan jadi saksi nanti di alam kubur. Buktikan Pak, bukan saya yang janji, tapi Allah yang berjanji. Bukan saya. Saya cuma mengutip Al-Quran. Sedekah yang paling hebat itu adalah sedekah jariah. Kenapa jariah? Tak putus. Kita nak bersedekah ni nak pandai-pandai nyari orang. Kalau bersedekah, nak betul-betul nak tahu kemana arah duit ni. Bukan soal ikhlas tak ikhlasnya, nak pandai. Tapi kalau diberikan ke masjid, panitianya, amanah apa semuanya, InsyaAllah. Tapi saya yakin yang namanya masjid pasti terbangun. Pasti. Karena bukan bangun rumah pribadi, bukan. Bangun rumah Allah. Pasti ada jalannya. Tak mungkin masjid ini macam begini, dia tak mungkin. Pasti. Kita dah mati pun masjid ini pasti ada. Jadi. Tapi tak tahu kapan jadinya. Tapi yang intinya pasti ya jadi. Ada je tangan-tangan yang baik, donatur-donatur yang akan datang. Ada. Tapi kan kita ingin kontribusi kita dalam masjid ini. Kalau saya mati, ya Allah, paling tidak saya ada amal jariah saya. Ini ratusan tahun di masjid ke depan ini. Umur kita 50, 40. Ia kalau panjang, kalau pendek kan gitu. Ia kalau 100 tahun. Katakanlah umur kita semua 100 tahun. Amin. Padahal nak 100 tahun nak berapa lagi? 120. Nyusahkan orang nanti.
Tapi kalau diberi 120, alhamdulillah, dah 100 lah katanya. Masjid ini 50 tahun ke depan kira-kira masih ada tak? Kita dikubur, masjid ini masih dibuat solat 5 waktu. Ngalir bos pahalanya. Kembali lagi. Maka kalau orang udah cinta, tak ada segan-segan dia memberikan hartanya. Sama dengan sahabat tadi, harta bahkan nyawa pun dia berikan karena cinta. Sama bu dengan merokok. Ibu nasihati suami yang merokok, berbusa pun mulut tak mempan. Betul betul. Jangankan ibu, kurang apa pemerintah tu? Digambar dah setiap rokok tu, Pak, betul? Dengan gambar yang seram, dengan bibir menanah lah apa semuanya, dengan kebelah badan ada apa? Pokok ada, insyaAllah. Kata orang perokok apa? Selama aku merokok ya, seumur hidup aku merokok, tak pernah aku tengok orang kena macam gini. Ini merampok dia lah kata dia. Betul Pak? Mana dia jaya? Merampok. Ditulis saja sama pemerintah, merokok dapat menyebabkan kanker bagi jantung dan hipotensi lah kata dia kan. Kau baca betul-betul kata dia. Cuba kau emat betul-betul bacaan kalimat tu. Merokok dapat menyebabkan. Itu rokok dapat. Kalau rokok beli tak ada penyakitnya. Rokok dapat iya penyakit. Rokok beli tak ada. Rokok kawan dapat. Kata rokok orang. Orang tu cuma itulah rokok. Orang tu bilang, Allah mak mana rokok aku ni kata dia. Ni asal yang dapat yang ni meletus bibir dia ni sama ni kata. Maka bibir macam gitu. Itu rokok dah. Orang kalau dah cinta berdalil, berdalil. Dia nak bela diri dia. Tapi saya suka dengan orang merokok walaupun saya tak merokok. Karena orang merokok tu ada 3 tipe. 3. Pertama, optimis, yakin. Keluar dari rumah cuma modal korek api. Itu tipe orang optimis, yakin dia. Gampang banget kata dia. Depan sana pasti budak-budak ada rokok kata dia. Optimis Pak. Itu tipe orang merokok. Tipe yang kedua agak merokok tu pesimis. Pesimis tu agak-agak takut lah gitu. Kenapa? Modal rokok tapi tak ada korek. Rokok ada, korek tak? Tak ada. Asal aku tanya budak ni, ada tak kau korek ni? Pasti keluarkan rokok. Asal rokok dikeluarkan kena 4 lagi rokok Allah. Maka dia takut. Pesimis dia. Kena lagi rokok aku ni kata dia. Tapi tak apalah. Yang satu ada modal korek, yang satu lagi ada modal rokok. Jangan tipe yang ketiga. Tipe pengemis. Rokok tak, korek tak ada, rokok tak ada. Asal dia keluar dari rumah betul-betul yakin. Ini namanya anak muda tawakal. Asal dia keluar. Kemana kau? Oh kopi. Ada tak duit? Tak ada. Ada tak rokok? Tak ada. Kenapa? Aku yakin ya sana ada kata dia. Barulah dia mesan kopi. Kopi bu kata dia kan. Kopi lah. Buatlah ada kopi. Belum tak ada kawan datang. Sisa separuh kopi ni. Alamak bu manis benar kopi ni kata dia. Cuba tak tambahkan air kata dia. Tambah lagi air. Jadi nunggu kawan tadi tu nak bayar lah. Siapa nak bayar? Kawan tak ada yang datang. Pengalaman nampak Habib ni nampak. Karena saya duduk sama orang warung kopi tu. Suka benar saya mandang tu. Gaya-gaya tu macam-macam. Ada lagi. Pak buka ada sibuk. Masa bawa ya kata dia. Melayu punya kerja. Itu kan orang Melayu ni. Tutup Allah. Tutup begini ya. Saya pergi lah sebentar ya. Ini kopi jangan diapa-apakan dia kata dia. Buku duit tak ada tu. Ibu lah yang buka warung macam gitu. Ibu tanya ada duit ke tak ada tu kan. Tutup dia. Nanti saya datang lagi. Itu menunjukkan bakal balik balik lagi. Banyak gaya. Tapi itulah orang bokok. Macam mana dia bisa berdalil? Sampai-sampai saya pernah ngajar surat Waqiah, walahum ma yadda'un. Itu surat kalimatnya begitu. Nanti di surga apapun yang terlintas di pikiran kita ada dia langsung di depan.
Saya cerita bidadari, saya cerita surga, saya cerita tentang air, kolam susu, kolam madu. Selesai majlis, dia tanya, "Beb, tadi kan Abeb bilang kalau di surga tu, kalau di surga apapun yang terlintas ada." Saya mau tanya Abeb pada dia, kira-kira kalau terlintas di otak saya rokok, ada tak rokok di surga? Beb kata, "Ya Allah." Masih ditanya rokok di surga, berarti betul-betul nyaman Pak ya? Betul Pak ya? Bidadari tak membuat dia terlena, tak ada. Ternyata masih rokok gak dicari. Saya bingung nak jawabnya. Saya bilang nak jawab apa saya? Terfikir gak di otak saya? Ada bang kata saya. Ada ke Beb? Alhamdulillah ada. Tapi kata saya tak ada korek. Nang hidup kan tu tak ada. Macam mana saya nak rokok kata tak ada korek? Ada kata saya. Bukan tak ada, ada. Cuman waktu turun ke bawah tu. Ke mana ke bawah tu? Ke neraka ambil api kata saya. Bawah, tapi takut saya takut nanti tak balik. Saya itu bingung kenapa masih itu yang ditanyakan. Subhanallah, berarti memang betul-betul nyaman baca. Memang betul-betulnya nyaman. Saya tengok pun yang betul kan. Sebab kayak dunia tu punya dia rasa. Ada kawan saya nak berhenti merokok. Beb, saya nak berhenti merokok. Jangan saya. Pula Beb, bagus tu. Ya, bagi orang bagus, bagi ente tak ada. Kenapa pula? Ente tak ada kerja, tak ada apa, suka nak melamun. Ente suka mandang begini. Tak kau orang yang ente gila kalau tak pakai rokok. Cuba kalau ente ada rokok, orang tak ada yang ente gila. Tengok tanah orang kan sampai rokok. Awal masih nyangka, oh budak itu mungkin masih hitung tanah kan. Cuba kalau ngadap tanah orang, rokok tak ada, apa tak ada, panggil dia kan. Gila ente kata lah, lama ada budak tu kata dia tu. Entah ada kabar tu kata dia. Sedap nampak apa ya? Kena agak kopi, ya Allah. Saya tahu mulut-mulut daripada masam tadi. Lama ada ni ceramah, dia udah masam tadi kata dia. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. 10 menit, 5 menit lagi. Terakhir, seperti itulah saya ingin menggambarkan cintanya seseorang. Orang itu kalau sudah cinta, dia berhabis. Maka saya katakan, orang kalau sudah jatuh cinta, dia sudah kenal. Intinya itu kenal dulu. Maka ada satu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak rindu. Sulit untuk kita rindu dengan Nabi Muhammad. Sulit untuk kita sayang dengan Nabi Muhammad. Sulit untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad apabila tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Tapi jika seandainya kita kenal dengan Nabi Muhammad, maka rindu itu akan timbul, rasa cinta itu akan ada dalam jiwa kita. Jangankan harta, nyawa pun ingin kita pertaruhkan untuk Nabi. Saya tutup dengan sebuah cerita bagaimana Nabi Muhammad itu sayang dan cintanya kepada kita. Karena kalau saya ingin membahas tentang Nabi Muhammad tak cukup semuanya. Ini hanya momentum saja agar kita kembali untuk mengenal lebih jauh siapa Nabi Muhammad. Intinya Nabi Muhammad sayang kepada kita. Nabi Muhammad cinta kepada kita. Nabi Muhammad itu rindu kepada kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad ingin melihat kita senang, tidak lain dan tidak bukan. Bayangkan Pak Bu, ketika Nabi Muhammad membaca surat di dalam Al-Quranul Karim tentang cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tentang Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Isa mengatakan, "Ya Allah, umatku terlalu sesat ya Allah. Aku tidak mampu untuk mengemban mereka ya Allah. Aku tidak mampu ya Allah melihat umatku ya Allah." Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? "Ya Allah, kalau dia ikut kepadaku ya Allah, maka dia selamat. Tapi kalau dia tidak ikut denganku ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Aku tidak mau bertanggung jawab." Nabi Isa mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, jika kau ingin azab umatmu ini ya Allah, jika kau ingin azab hambamu ini, kau azab ya Allah. Jika kau ingin ampunkan, ampunkan ya Allah. Aku tidak mampu dengan umatku ya Allah." Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika membaca Al-Quran nangis. Jibril datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mayubkik, apa yang menyebabkan kau menangis ya Rasul?"
Lalu Nabi mengatakan, aku membaca cerita ini, aku menangis wahai Jibril. Lalu Jibril lapor kepada Allah. Allah katakan, wahai Jibril, apa yang diinginkan oleh kekasihku Muhammad, sebutkan apa yang dia inginkan. Turun Jibril katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau inginkan, Allah akan kabulkan. Apa jawab Rasulullah? Wahai Jibril, aku minta kepada Allah, yang aku harapkan kepada Allah, jangan sampai ada satu pun dari umatku masuk ke dalam api neraka jahanam. Hanya itu pintaku ya wahai Jibril. Apa jawab Allah? Allah langsung menjawab dalam surah Wadduha. Allah katakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Rasulullah, ya Muhammad, apa yang kau pinta aku akan kabulkan. Wahai Rasul, wahai Nabi. Nabi Muhammad tidak meminta jabatan. Nabi Muhammad tidak minta harta, enggak. Nabi Muhammad tidak gila harta. Nabi Muhammad tidak gila surga. Tapi yang dipikirkan itu kita. Sampai terakhir beliau wafat, ketika malaikat Israel datang menjemput Rasul. Ya Rasulullah, aku diizinkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Apa kata Rasulullah? Wahai Israel, jika memang itu perintah Allah, silahkan kau cabut nyawaku. Dicabutlah nyawa Nabi SAW. Baru keluar dari kaki. Karena kalau kita itu, roh itu lepas mulai dari kaki. Makanya kaki sejuk naik ke atas, kemudian lepaslah sampai ke kepala, mata. Makanya matanya orang yang sakaratul maut, matanya terbuka. Kenapa matanya terbuka? Karena dia memandang roh. Maka dikatakan syahid. Dia menyaksikan rohnya. Nanti ada jenazah itu tersenyum. Kenapa jenazah itu bisa tersenyum? Karena dia melihat rohnya itu kemana. Ke tempat yang baik atau ke tempat yang jahat. Dia tahu. Maka matanya terlihat. Maka kita disunahkan untuk menutup. Ketika Nabi SAW dicabut nyawa beliau, sedikit langsung Nabi merasakan sakit. Wahai Israel, seperti inikah sakitnya kau mencabut nyawa umatku? Apa jawab Israel alaihissalam? Ya Rasulullah, ini sudah paling lembut ya Rasul. Aku tidak pernah mencabut nyawa manusia selembut ini wahai Rasul. Kata Rasulullah, ya Israel, kalaulah selembut ini sudah lembut dan aku merasakan sakit, bagaimana sakitnya umatku? Apa kata Rasulullah? Wahai Israel, hentikan sejenak. Aku ingin bermunajah kepada Allah. Aku ingin meminta kepada Allah. Apa yang ingin kau pinta wahai Rasul? Nabi mengatakan, aku ingin berdoa kepada Allah bahwasanya biarkan aku yang menanggung sakitnya sakaratul maut umatku. Biarkan aku yang menanggungnya. Aku tidak rela kau sakiti umatku. Aku tidak mau sakaratul maut itu terjadi kepada umatku dan umatku dalam keadaan sakit menahannya. Pak, sakit. Saya ini sering ketika sakaratul maut saya sering ngadapi orang. Kadang-kadang jam 4, jam 3 saya kena ketok rumah. Ada apa? Ada yang sakaratul maut, Beb? Iya. Kadang-kadang ketuk agak pintu, ada apa? Ada yang masuk anjing, Ben. Muhammad kata saya, rupa saya yang multi semua kak. Masuk anjing saya kak, sakaratul maut saya kak, tak apa-apa lah. Dah memang tugas sudah kata saya. Besok saya nak pasang pelang ya kata saya. Bukan Habib tapi tabib ya lah kata saya. Tapi tak jadi masalah. Makanya saya tahu orang sakaratul maut terjengap-jengap. Ada yang sampai 24 jam saya ngadapnya, tak lepas-lepas. Itu yang sehat nih. Ibu balik rumah, coba 10 menit. Sakaratul maut macam gitu dia. Saya bacakan Yasin, masih enggak? Saya bacakan surah Ar-Ra'd, masih enggak? Makanya Bu, kalau nanti ada yang sakaratul maut sulit, bacakan surah Ar-Ra'd. Huzaifah bin Yaman dalam hadis Nabi mengatakan, sesungguhnya surah Ar-Ra'd itu memudahkan orang sakaratul maut. Saya bacakan, alhamdulillah tidak lama lepas orang, nyaman lepas.
Nabi katakan, aku tidak rela wahai Israel kau sakiti umat. Lihat Pak, bagaimana sayangnya Nabi kepada kita. Sampai akhir hidup pun yang dia pikirkan adalah kita. Tapi kita tak pernah memikirkan Nabi. Tapi kita tidak pernah merindukan Nabi Muhammad SAW. Ayo, mari kita kaji kembali. Ayo kita baca kembali sejarah Nabi Muhammad SAW. Ayo kita kenalkan kepada anak-anak kita siapa Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa mencontoh beliau sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, sehingga apa yang diinginkan oleh panitia tadi tercapai. Kuncinya adalah sedikit demi sedikit pelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau, yang ada dalam hati kita selalu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kelak nanti kita bisa berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia qabla al-akhirah. Di dunia sebelum akhirat kita sudah dipertemukan oleh Nabi Muhammad. Kalaulah di dunia kita tidak bisa berjumpa walaupun lewat mimpi, kita minta kepada Allah, ya Allah, kelak nanti di yaumil mahsyar jangan haramkan mata ini untuk bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi diri anak pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya. Apabila ada candaan yang menyinggung hati bapak ibu, mohon dibukakan pintu maaf. Itu hanya bergurau ya. Karena kalau tidak bergurau, saya takut saya yang kena tinggalkan hidup. Daripada saya kena gilakan ibu bapak, bagus saya yang gilakan bapak ibu. Kan begitu ceritanya. Tapi apabila ada kata-kata yang salah, saya membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doakan kepada orang tua kita di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Guru-guru ngaji yang ada di sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat wal afiat. Kita yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat. Kita doakan juga Bapak Haji Usman Ali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.